Bagaimana setelah 3 minggu kepulangan dari seorang Dante, hashtag dan juga pastinya kebenaran Justice for Dante masih akan terus diusahakan. Dan memang kalau kita lihat ya, semenjak dugaan tersangka ini ada pada sang kekasih gitu ya, kekasih dari sang ibunda, ternyata bulian tidak lepas dari seorang Tamara yang merupakan ibunda dari Dante. Mulai dari foto-fotonya, mulai dari bagaimana kegiatannya, mulai dari apa yang dilakukan. Ini semakin banyak sekali komentar miring yang mampir ke dalam kolom komentar sosial media dari seorang Tamara. Akhirnya sang mantan suami buka suara terhadap apa yang terjadi. Ya, walaupun nggak ada komunikasi lagi, namun tetap membela sang mantan istri ya. Betul. Tapi sayang sekali kami berdua harus pamit dan ketemu lagi dengan Anda nanti siang di Insert Siang pukul 11.30 hanya di Trans TV milik kita bersama. God bless you. 3 minggu pasca kepergian Andante pada 27 Januari lalu, menyisakan luka mendalam bagi kedua orang tua. Tamara Tiasmara dan Angger Dimas akan terus mencari kebenaran dari kasus kematian sang putra sematawayang. Satu persatu orang terdekat Dante diperiksa kepolisian, terutama Tamara yang 2 hari kebelakang menjalani pemeriksaan kejiwaan di Polda Metro Jaya. Klien kami akan diperiksa sebagai saksi oleh tim psikologi forensik. Nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kita sampaikan mungkin setelah pemeriksaan. Jadi sementara itu dulu. Pertama gimana kesiapannya untuk tes psikologi itu seperti apa kesiapan? Menenangkan diri sih dari kemarin. Pokoknya biar tenang, tesnya lancar, mohon doanya semuanya ya. Oke, ya. Udah ditunggu soalnya. Sip. Berbagai macam spekulasi liar pun menghiasi lini masa, menyorot kepada Tamara yang kini menjadi bulan-bulanan warganet atas kasus ini. Mengetahui hal ini, Angger Dimas sang mantan suami tetap membela Tamara walaupun sudah tak ada lagi komunikasi di antara keduanya. Apalagi melihat sang mantan istri tengah menjalani tes kejiwaan beberapa hari lalu. Ya seperti biasa aja, nggak ada hubungan apa-apa sih. Nggak ada mau melihat. Seperti saya bilang kan, a coin has two sides. Jadinya ya saya punya cerita sendiri, dia punya cerita sendiri gitu. Jadi memang saya tuh memang fokus bukan di pencitraan saya atau apa. Pokoknya saya mau dibully, saya juga dibully gitu. Kalau misalnya dia ada Mbak tadi kan ada bilang, saya juga dibully, cuman saya melihat ya ini pokoknya saya mau ini jangan sampai misalnya kalau kata Amon Kasino ya yang merah jangan sampai lolos gitu. Ya mau bagaimanapun kan setiap orang itu punya mental health ya, yang harus dijaga, dan apakah nantinya jika terjadi sesuatu beberapa oknum yang menekan gini, saya sih itu kan hak pribadi masing-masing. Cuman untuk saya seorang ibu itu siapa sih yang nggak sakit gitu kehilangan anaknya. Itu aja sih, untuk support secara nggak langsung aja ke pihak ibunya, nggak lebih kok. Di balik kasus kematian Dante, rupanya terselip sebuah kisah yang tak banyak orang mengetahuinya. Kolam renang yang merenggut nyawa seorang bocah 6 tahun itu terdapat sebuah traumatik yang membekas dalam diri Dante. Pihak sekolah tempat Dante mengenyam pendidikan mengatakan jika dirinya takut untuk melakukan intrakurikuler berenang di sekolah. Memang Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah, Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia pasti kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Aku sih lebih melihatnya lebih hati-hati ya, karena kan anak-anak kan kita nggak bisa berasumsi dia takut atau apa gitu. Tapi yang aku lihat memang Dante ini hati-hati gitu, ya lebih berhati-hati. Jadi dia kalau misalnya oke, ada miss nih gitu, atau ada coachnya nih, aku safe, dia mau gitu. Dan dia memang Dante ini kan penurut. Jadi kalau misalnya kita oke yuk Dante, kita misalnya coach kita pakai swimming board gitu, nanti aku temenin. Nah dia mau seperti itu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Angger Dimas yang mengatakan jika sang anak sematawayangnya tidak suka berenang. Dante itu memang
memang sebenarnya sejatinya itu memang tidak terlalu suka berenang. Mungkin suka ya kalau anak kecil gitu ya, yang ngeliat air siapa sih yang nggak suka. Cuman kan kalau berdasarkan report yang saya terima gitu, dan memang saya udah menerima reportnya itu memang ya dari guru olahraganya itu, dari coachnya memang Dante itu hesitate untuk melihat air seperti harus ayo nggak apa-apa gitu. Dari Juli tahun 2022 itu kita adain intrakurikuler itu, tapi bukan untuk skill berenang ya, bukan untuk jadi profesional, tapi lebih kepada safety in the water. Jadi keamanan di air, bagaimana bersikap kalau misalnya di kolam renang, bagaimana bisa menyelamatkan diri kalau seandainya ada di kolam. Jadi memang kita mengajarkan untuk itu dulu, basic banget sih. Mengawal kasus kematian sang anak, Tamara Tiasmara tak bisa banyak bicara di depan awak media. Untuk itu, para kerabat terdekat pun melakukan pembelaan dengan pernyataan yang tak bisa dilontarkan oleh Tamara. Kiki Farel dan Soraya Rashid juga turut membela Tamara di kondisinya saat ini. Apalagi menyinggung hujatan warganet soal potret berhias pulusan make up serta senyum di wajah Tamara pada saat 7 hari kepergian. Kiki dan Soraya pun mengungkap cerita di balik viralnya foto di media sosial. Jadi waktu itu aku datang di hari ke-7 dan memang kita semuanya dikumpul di hari ke-7 teman-teman syutingnya. Waktu aku datang sih kelihatan banget lah orang habis kehilangannya gitu kan, linglungnya, terus mungkin juga kayak masih enggak menyangka bahwa hari ini gue tahlilan yang ke-7 almarhum anak gue nih, yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya. Terus pas kemarin viral tuh aku nggak tahu kenapa itu viral. Aku kira viral karena ya udah postingan biasa aja karena 7 harian almarhum anaknya. Nah ternyata viralnya bukan karena hanya itu aja, tapi karena pujian netizen yang dikira dan ceria apa segala macam. Justru kalau kita lihat secara langsung gitu kan, itu nggak seceria yang ada di foto. Dibilangnya pas 7 harian itu dia seneng, senyum, make up, kerlian. Itu kan bukan berarti dia nggak sedih kan. Dia nggak tahu kan hari ke-6, hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2-nya gimana. Mereka nggak tahu. Emang sebenarnya Tamara tuh sebelum hari ke-7 memang nggak pernah mandi, nggak pernah keramas. Tapi pas mau hari ke-7, ibunya tuh marah-marah sama Tamara. Ini kan kita mau ada pengajian acara, jadi tolonglah keramas. Ya udah akhirnya Tamara keramas, keringin rambut. Habis kering rambutnya megar, namanya cewek ya, rambutnya rusak kan, suka dicatok atau apa. Jadi makanya dia catok biar rapi gitu.